Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat datang kembali di Dapur Engine Channel. Kali ini saya akan sharing ya tentang kerugian berupa materi ya, terkait hal sepele yang dapat menimbulkan kerusakan pada transmisi manual ya. Transmisi manual ya, kebetulan ini karena yang datang adalah transmisi manual Isuzu Panther ya, seperti ini. Dan sebenarnya semua proses atau kelalaian bisa terjadi dan merusak komponen pada sistem transmisi manual mobil apa saja teman-teman ya. Ini adalah bukti dari kelalaian, entah apa itu karena oli yang seharusnya penggunaan oli yang sesuai, yang standar, ini kita pakai oli yang berbeda ya teman-teman ya. Kemudian kita telat dalam pengecekan ya, lalai dalam memprediksi kerusakan ya teman-teman. Kita mula-mulanya kerusakan sedikit ya, kemudian kita abaikan dan terjadi hal seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini ya, ini kemungkinan kerusakan sekitar 40% ya dari komponen transmisi ya yang ada di sini ya. Buat contoh aja, buat share aja ini buat teman-teman, buat pengalaman aja ya, buat pengalaman bagi pasien saya teman-teman seperti ini. Ini adalah gigi daripada input sub atau as daripada as coupling ya teman-teman ya. Ini lihat, ini velornya udah ini ya, case-nya ini yang habis ya, rumah velornya seperti ini. Ini habis ya, case-nya rontok ya. Kalau dibilang rontok kan hancur ininya, apa bola-bolanya ya, bolnya. Kalau ini kan enggak ya, case-nya ini yang hancur ya teman-teman ya. Kemudian bearing yang D27 yang di dalam sini juga hancur teman-teman ya, seperti ini nih ya, hancur. Kemudian apalagi, kemudian ini ada yang kena ya, sinkromesnya yang buat gigi 3. Kemudian ini gigi 3-nya juga hancur, dia rontok ya. Ya, sehingga mobil pada saat gigi 3 itu nggak berfungsi teman-teman ya. Gigi 3 alias tidak bisa dipergunakan ya. Seperti itu. Kemudian ini counter gear. Ini counter gear juga hancur ya teman-teman ya, seperti ini ya. Kelihatan banget ini. Ya karena nyambungnya nanti ke gigi 3 yang ini ya. Ya, ke sini. Sini. Alhasil ini juga hancur, ikut hancur ya teman-teman, rontok ya. Apalagi kerusakannya. Nah kelalaian ini ya awalnya teman-teman sharing aja ini ya, awalnya itu mobil ada suara mendengung teman-teman ya, mendengung pada saat gigi 3 ya. Kemudian sama si pengendara diabaikan, dan ternyata pas dibongkar dicek ya seperti ini ya kerusakannya. Kemudian saya lihat tadi itu, nah gigi bearing daripada counter gear ya yang menghadap ke kopling ini macet teman-teman, seperti ini macet ini ya. Kok bisa macet gitu kan, ini macet, ini nggak bisa diputar sama sekali, ini berat sekali tuh ya. Seperti itu, buat sharing aja teman-teman supaya jangan mengabaikan gigi transmisi ya. Ya walaupun harusnya kita mengeluarkan uang cuma 600.000, ini sampai jutaan rupiah teman-teman ya. Kemudian ini gigi bambu ya, bearing bambunya ini juga kena sama. Ini ada yang copot satu ini ya, kemungkinan nanti diganti. Kemudian ini gigi 4 juga ya, gigi 4 juga ini sama kena ini juga ini ya. Tuh sampai kayak gini ya, tuh gigi 4 juga hancur. Nah seperti itu.
Nah, masalah yang terjadi atau akibat hal seperti ini adalah yang pertama oli yang kotor ya teman-teman, oli kotor kemudian dipaksain sehingga pelumasan ke dalam bearing bagian depan ini kurang teman-teman ya. Ya, pelumasan jadi kasar ya. Bisa karena ring sinkromesnya udah kemakan seperti ini ya. Teman saya di sini ada bekasnya seperti ini nih. Ya, ring sinkromes yang macet bisa ya karena kemakan kan. Ya, karena terus menimbulkan gram. Ya. Dan ini biasanya terjadi juga bisa karena pertama kita ada patahan di sini misalkan beberapa biji yang patah, kemudian dia mengganjal ke gigi yang lain ya, akhirnya semuanya pada rontok giginya seperti itu. Dan di sini saya akan mengganti ya hampir semua ya teman-teman ya. Saya ganti ini gigi 3, counter gear, bearing semuanya satu set saya ganti ya. Termasuk ini ya. Ini udah goplak ya, kita ganti juga. Dan ini adalah counter gearnya teman-teman. Ini asli Isuzu ya. Harganya lumayan loh ini, hampir di atas 1 juta ini ya. Kemudian ini gigi 3-nya udah saya belikan ya. Udah dibeliin. Seperti ini permukaannya. Lumayan ya jajan. Nah, ini adalah gigi 3 ya. Kita ganti. Ini asli Isuzu teman-teman ya. Kita pakai yang asli saja. Kemudian ini counter gearnya, sebentar saya buka dulu ya. Dan ini adalah counter gear, udah saya buka baru ya, tuh. Ya, asli Isuzu ya. Kemudian ini bearing buat as yang di sana, as belakang daripada gigi sap utama ya atau main sap ya. Ini yang ke arah daripada propeller sap ya atau gardan ya. Ini kodenya. Jangan sampai beli, kalau beli jangan sampai salah teman-teman ya. Ini TM20 ya belinya ya. TM206C3 ya teman-teman, nanti kalau yang buat ini. Kemudian ini adalah buat counter shaft atau gigi susun ya nanti di sini ya. Ini jangan lupa ini tebalnya berbeda teman-teman ya. Kalau agak tebal dia disimpan di sini, kemudian yang tipis di sini di depan ya, di belakang ya. Seperti ini. Ini yang tebalnya ini. Ya, seperti itu. Ya itulah teman-teman akibat kelalaian kita dalam melakukan perawatan sebuah transmisi mobil ya. Yang harusnya kita cuma ganti oli doang ya, akhirnya seperti ini ya. Baik teman-teman, akan saya lakukan penggantiannya, nanti saya ganti semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, ini adalah hasilnya ya. Sudah saya rangkai seperti ini ya. Ini adalah bagian-bagian yang diganti atau part yang diganti, yaitu counter gear, kemudian input sub atau gigi 4 ya, beserta bearingnya udah saya ganti ya, ganti baru. Kemudian bearing counter gear atau gigi susun sudah saya ganti ya. Sudah saya ganti ini. Kemudian bearing belakang juga ya, udah saya ganti. Kemudian ini main sub kita ganti ya. Kemudian satu lagi di sini ya, yang ke frame saya ganti juga. Semuanya ada 5 buah ya, kecuali ini gak diganti sama saya ya, karena masih bagus kondisinya ya. Seperti itu. Gigi 3 juga udah diganti ya, seperti ini kita ganti karena hancur rontok ya. Kemudian ini bearing bambu input sub yang ke sini, di dalam sini ya, antara input sub sama main sub di sini ada di dalam ya, di sini nih. Tepatnya di sini nih ya, di dalam ini gigi ini ada ada bearing bambu ya, D27 di sini di dalam ya, sebagai penghubung antara main sub ini ya ke sana sama input sub ya, atau gigi 4 atau as coupling ya teman-teman ya, seperti itu. Alhamdulillah diberikan kelancaran teman-teman ya, walaupun ya lumayan budget yang dikeluarkan itu di atas 2 juta teman-teman ya, karena kelalaian ya. Dan untuk bearing-bearingnya ini bekasnya ya,
Bekas-bekasnya ya ini buat bearing. Saya kasih tahu aja ya sekalian ya, biar barangkali teman-teman ada yang belum tahu ya. Ini adalah bearing 63 6332 NR ya teman-teman ya. Ini buat yang di sini di dalam ya. Nih yang ini, yang di dalam ini, yang di frame ya. Kemudian ini udah. Kemudian ini bearing nomor TM2008 NC3 ya. Ya, NC3 ya, TM20 TM208 NC3 ya. Atau C3 ya. Ini buat bearing yang sini. Mana? Yang ini ya, input shaft ya. 2. Kemudian ada lagi ini bearing dengan kodenya, sebentar ya, dengan kodenya TM206C3 ya teman-teman. TM206C3 adalah buat ini nih, bearing yang output shaft ya, yang ke propeller shaft atau gardan ya, udah diganti juga. Barangkali teman-teman nanti membutuhkan ya nomor bearingnya berapa aja ya, ini nomor bearingnya. Kemudian ini B20 122C3 ya. Ini buat bearing yang depan teman-teman, yang ini ya, yang belakang ini nih ya. Ini ukurannya sama seperti ini ya, depan belakang counter gear sama, cuman yang bedanya adalah ketebalannya ya. Ketebalan bearing ini sama ini berbeda, tapi diameter luar sama diameter dalam itu sama ya, 20 teman-teman ya. Seperti itu. Apalagi udah semua kan teman-teman ya, cuma 5 aja yang kita ganti ya teman-teman. Seperti itu. Nah, masalah ya setelah ditelusuri adalah selain daripada sistem pelumasan yang jelek teman-teman, ini nih jalur jalur oli yang masuk ke dalam bearing input shaft ataupun bearing daripada counter gear bagian depan itu nggak ada ya, buntu teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat nanti di pas pemasangan gasket, hati-hati teman-teman ya. Nah ini saya tunjukin, ini adalah lubang baut ya teman-teman ya, 1 2 3 lubang baut. Nah ini di sini ada lubang oli nih, lubang oli. Kemudian ini lubang oli juga ya, ini dua macam. Ini jangan sampai tertutup sama gasket ataupun sama silen teman-teman, nggak boleh ya, karena ini adalah akses buat sistem sirkulasi pelumasan bearing input shaft ya, yang di depan ya, seperti itu ya, termasuk ke as kopling dari sini ya. Ya karena kalau di bearing kan keciprat ya, cuman cipratan aja. Yang efektif ada dari sini sama lubang yang ini, jangan sampai tertutup ya teman-teman ya, yang dua ini. Nah nanti ketemunya di cover ini. Nah di sini ketemunya di sini. Nah ini adalah untuk sirkulasi daripada oli, 2 buah lubang ini yang tadi kan masuknya ke sini sama ke sini. Jangan sampai tertutup sama gasket ya. Seperti ini ya. Kan ada gasket nih. Jangan sampai tertutup sama ini. Kita bolongin juga. Yang ada 2 kan? Satu lagi ini jempol saya nih ya. Jangan sampai tertutup, ini harus ada lubangnya ya, karena buat sirkulasi oli teman-teman, seperti itu ya. Hati-hati dalam pengoperasian atau dalam perawatan ya teman-teman ya. Transmisi itu lumayan harganya mahal loh ya, sekitar 12 jutaan. Kalau counter gear ya kita 1,5 juta ya, 1,5 juta. Ini 400 ya, atau ini 700 teman-teman, lumayan harganya. Yang sekitar harga 400 ya ini ya, gigi 3, belum sinkromesnya ya. Nih sinkromesnya ya, 2 macam sinkromes ya. Baik teman-teman, mungkin seperti itu aja ya teman-teman yang bisa saya jelaskan. Untuk nama bagian-bagian sudah saya sampaikan di video sebelumnya teman-teman ya. Semuanya berikut yang berada pada hub slipnya, di dalamnya juga ada, pokoknya semuanya lah ya, ada di video saya sebelumnya, dan fungsinya sudah saya sebutkan satu persatu ya. Mungkin itu aja teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya.
Tonton terus di Dapur Engine Channel. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.